Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dwi Sasmita Putri dengan NIM 2222230013. Di sini saya akan membahas tentang asal mula, hakikat, dan karakteristik bahasa. Langsung saja, asal mula bahasa. Teori asal mula bahasa memang tidak pernah bertemu dan tidak pernah berujung. Para linguis tak henti-hentinya memecahkan teka-teki dari mana asal bahasa manusia bermula. Namun, hasilnya lebih banyak kepada mitos atau dongeng, yakni diawali oleh kisah klasik di negeri Mesir sekitar abad ke-17 sebelum Masehi. Seorang kaisar bernama Psammetichus mengadakan percobaan untuk membuktikan bahasa mana yang merupakan bahasa pertama manusia. Ia mengambil 2 orang bayi dari keluarga biasa, lalu menyerahkannya kepada seorang gembala untuk merawatnya. Gembala itu hanya diperintahkan untuk memberi makan dan minum, tanpa melakukan kontak bahasa atau berkomunikasi dengan kedua bayi itu. Menurut dugaan kaisar, jika waktunya tiba, bayi itu akan menjadi petunjuk tentang dari bahasa apa sebenarnya semua bahasa di dunia ini berasal. Setelah sekian lama, suatu ketika si bayi itu mengeluarkan bunyi bikos, berasal dari bahasa Birgia atau Mesir kuno, yang berarti roti. Dengan kejadian itu, dipercaya bahwa bahasa tertua di dunia ini adalah Pirgia atau bahasa Mesir kuno. Teori asal mula bahasa dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni versi teori tradisional dan versi teori modern. Yang pertama, versi teori tradisional, yaitu ada teori puh-puh. Teori puh-puh dicetuskan oleh Charles Darwin. Menurut Darwin, kualitas bahasa manusia dibandingkan suara binatang berbeda dalam tingkatannya saja. Lalu ada ding-dong teori. Menurut teori ini, manusia memiliki insting yang istimewa untuk mengeluarkan ekspresi ujaran bagi setiap kesan sebagai stimulus dari luar. Kesan yang diterima melalui indera laksana pukulan pada bel sehingga melahirkan ucapan yang sesuai. Lalu ada bau-bau teori. Berdasarkan teori ini, kata-kata yang pertama lahir adalah tiruan terhadap suara guntur angin, ombak, air sungai, suara kokok ayam, atau bunyi itik. Lalu ada Yoheho teori. Menurut teori ini, bahasa pertama lahir dalam suatu kegiatan sosial. Pada zaman dahulu, sekelompok orang primitif bekerja sama secara sosial, sehingga pada kegiatan tersebut terlahirkanlah bahasa. Lalu ada gestur teori. Menurut teori ini, isyarat mendahului ujaran. Teori ini menunjukkan penggunaan isyarat oleh berbagai binatang dan juga sistem isyarat yang dipakai oleh orang-orang primitif. Salah satu contoh adalah bahasa isyarat yang dipakai oleh suku Indian di Amerika Utara. Yang kedua, ada versi teori modern. Menurut pendekatan modern, manusia dilahirkan sempurna. Manusia memiliki fisik untuk berbicara. Otto Jesper menyatakan bahwa ada persamaan perkembangan antara bahasa bayi dan bahasa manusia primitif. Bahasa manusia primitif hampir tidak memiliki arti, seperti hal itu serupa dengan ucapan-ucapan bayi. Namun, lama-kelamaan ucapan tersebut berkembang menjadi sempurna. Ada 2 pendekatan untuk melihat teori-teori asal mula bahasa, yaitu yang pertama, pendekatan modern, pendekatan tradisional. Pertengahan abad ke-18, teori asal-usul bahasa dapat dikategorikan berdasarkan kedewaan atau kepercayaan. Pada masa ini, kemunculan bahasa dianggap memiliki keterlibatan Tuhan. Pada bagian akhir abad ke-18, asal-usul bahasa berpindah dari wawasan keagamaan, mistik, dan tahayul ke alam baru, yang disebut dengan fase organis. Beberapa teori yang mempersoalkan bahasa tradisional, yaitu ada teori Tauqif dan teori istilah.
Lalu ada pendekatan modern. Manusia tercipta dengan perlengkapan fisik yang serupa sehingga memungkinkan terlahirnya ujaran, kemampuan atau kemampuan berbahasa. Para ahli antropologi menyimpulkan bahwa manusia dan bahasa berkembang bersama. Lalu ada hakikat bahasa. Bahasa secara umum merujuk pada sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia atau mengungkapkan atau makhluk lain untuk berkomunikasi, mengungkapkan pikiran, ide, perasaan, atau informasi antar satu sama lain. Bahasa merupakan salah satu ciri khas yang membedakan manusia dari hewan lainnya karena manusia memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa yang kompleks dan abstrak. Lalu hakikat ada 4. Yang pertama bahasa. Bahasa menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Alat ucap terbagi menjadi 2. Yang pertama artikulator atau bergerak aktif di daerah atau titik. Yang kedua artikulasi, dikenai atau disentuh. Yang kedua arbitres. Arbitres adalah bahasa yang berbeda-beda. Lalu ada konvensi atau kesepakatan diam-diam. Yang keempat, bahasa bernilai budaya. Hubungan antara bahasa dan budaya ada 3 teori. Yang pertama, bahasa dari budaya, bahasa sejajar, bahasa dan budaya saling mempengaruhi. Lalu ada karakteristik bahasa. Bahasa memiliki banyak ciri, yaitu 1. Bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif artinya dengan sejumlah besar unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Yang kedua, bahasa itu unik, artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ciri khas ini dapat menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kalimat, dan sistem-sistem lainnya. Yang ketiga yaitu beragam. Meskipun mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, tetapi mempunyai keberagaman yang diakibatkan oleh penutur yang homogen. Yang keempat, bahasa bersifat dinamis. Berarti bahwa bahasa itu tidak lepas dari berbagai kemungkinan. Perubahan sewaktu-waktu dapat terjadi. Perubahan itu dapat terjadi pada tataran apa saja. Lalu yang kelima, bahasa bersifat manusiawi. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki manusia. Hewan tidak mempunyai bahasa yang dimiliki hewan sebagai alat komunikasi yang berupa bunyi atau gerak, isyarat, tidak bersifat produktif dan dinamis. Yang keenam, bahasa itu bervariasi. Setiap bahasa digunakan oleh sekelompok orang yang termasuk dalam suatu masyarakat bahasa dan terdiri atas berbagai orang dengan latar belakang budaya yang tidak sama. Karena latar belakang yang tidak sama, bahasa yang mereka gunakan menjadi bervariasi dan beragam. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.